Halo, di video kali ini kita mau bahas tentang human design lagi. Dan temanya adalah tentang type. Ya, Nah, kita sudah masuk ke type. Yes, type itu ada berapa, Bu? Type itu sebetulnya aslinya ada 4. Ada manifestor, generator, projector, dan reflektor. Tapi kemudian ada hybrid ya, manifesting generator jadi 5. Oke, nah di video kali ini kita mau bahas yang pertama dulu. Apa itu? Yang pertama kita bahas mulai dari manifestor. Oke, silakan, Bu. Ya, jadi manifestor itu kalau secara statistik populasi itu ada sekitar 9%. Oke. Gitu, jadi bisa dibilang salah satu type minoritas ya. Gitu. Nah, manifestor ini highlight utamanya adalah namanya juga manifestor. Berarti dia itu perannya memanifestasi. Tugasnya adalah menginisiasi. Ini bukan tugas yang dibentuk secara harus gitu enggak ya, tapi memang alirannya aliran dia perannya adalah untuk initiate gitu ya. Nah, kunci dari manifestor ini sebetulnya adalah kayak lagu dangdut ya. Kau yang memulai tapi tidak mengakhiri ya. Tidak mengakhiri gitu. Biasanya hanya memulai, kemudian nanti dia akan perlu berkolaborasi dengan type-type lainnya. Nah, jadi manifestor ini memulai, initiate gitu ya. Tapi dia itu sebetulnya tidak punya gini. Dia adalah tipe energi, tapi secara fisik sakralnya itu nggak nyala. Dalam artian sebetulnya untuk energi nanti dia akan perlu kolaborasi dengan type-type lain. Iya. Gitu ya. Nah, makanya tadi lagu dangdut itu nggak cocok ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalau si manifestor ini kau yang memulai, untuk mengakhiri dia perlu kolaborasi. Perlu kolaborasi dengan type lain. Nah, terus sebagai inisiator, manifestor ini intinya adalah karena dia punya kreativitas. Aliran kreativitas yang membuat dia itu dia tahu gitu apa yang ingin dia mulai, apa yang ingin dia kerjakan gitu ya. Nah, untuk itulah sebetulnya manifestor ini perlu ruang. Perlu ruang untuk membebaskan aliran kreativitasnya. Nah, nggak seperti type lain gitu ya. Untuk type manifestor itu betul-betul dia kalau udah mau mulai, saringan satu-satunya itu adalah inner authority-nya sendiri. Inner authority kita udah bahas ya? Nggak tahu, lupa. Ya udah nanti coba aja cari ya, scroll di episode berapa ada nggak inner authority ya, gitu ya. Nah, karena sebetulnya penjelasan di human design ini akan saling berhubungan ya. Nanti teman-teman kayak main puzzle aja ya. Misalnya dapat puzzle ini di video ini, nanti dikumpulin, dicocokin dengan puzzle-puzzle lainnya. Nah, gitu ya. Jadi manifestor ini memulai, terus dia punya aliran kreativitas yang membuat dia itu memang dia tahu apa yang pengen dia kerjain gitu ya. Nah, kemudian strateginya manifestor ini adalah to inform. Menginformasikan gitu. Nah, ini berhubungan dengan signature sama not self. Not self-nya dia adalah anger, marah gitu ya. Signature-nya adalah peace, damai. Nah, kita udah ngobrolin belum ya soal not self dan signature? Nah, itu makanya mungkin sekalian aja kali di sini ya. Iya, not self itu apa? Ya? Jadi not self secara itu gampang aja adalah sebetulnya sinyal yang memberitahu bahwa dia itu lagi beroperasi keluar gitu. Keluar dari relnya gitu ya. Tapi kalau signature itu biasanya sinyal yang akan memberitahu bahwa ya dia sudah melakukan segala sesuatu tuh on the track dan selaras gitu. Nah, balik ke strategi ya. Kenapa manifestor itu strateginya to inform, yaitu menginformasikan. Jadi seorang manifestor karena dia perannya adalah memulai dan dia tidak perlu menunggu siapapun, dia hanya perlu mengkonfirmasi dengan inner authority-nya. Kalau dia sudah jernih atau kalau dia intuisinya udah jalan, ya udah do it gitu kan. Tapi strateginya adalah menginformasikan. Kenapa? Untuk meminimalisasi resistance. Nah, gimana tuh maksudnya? Karena kalau biasanya
seorang manifestor itu memulai tanpa menginformasi, dia ujuk-ujuk langsung mulai, langsung melakukan apa yang dia pengen lakukan, dia akan cenderung mendapatkan resisten dari orang-orang sekelilingnya. Kok dia begitu sih? Karena gitu orang-orang sekelilingnya cenderung nggak ngerti kan, apalagi dengan statistiknya dia yang cuma 9%, sekelilingnya itu tidak bekerja dengan cara bagaimana dia bekerja, sehingga cenderung tidak mengerti. Karena tidak mengerti, akhirnya muncullah mungkin dipertanyakan, kemudian disangsikan, disangsikan, kemudian dan lain-lain, sehingga itu menimbulkan resisten. Resisten ini yang bisa membuat aliran kreativitas si manifestor jadi keblok. Karena kan dia jadi, aduh bener nggak ya gue gitu. Yang tadinya udah mau, karena ada resisten dia jadi mungkin keblok, atau dia mungkin jadi nggak bisa memanifestasi apa yang sebetulnya dia udah pengen. Nah, ketika ini terjadilah not self, yaitu anger. Jadi sebetulnya anger pada manifestor, marah, itu karena aliran kreativitasnya nggak bisa gitu mengalir gitu, karena resisten tadi. Makanya strategi to inform itu sangat penting untuk seorang manifestor. Oke, secara praktek to inform itu bagaimana ya? Jadi misalnya kalau teman-teman yang manifestor punya sesuatu, punya ide gitu ya, punya sesuatu yang pengen diwujudkan, teman-teman itu perlu menginformasikan orang-orang yang akan terkena dampak dari keputusan teman-teman dalam hal mewujudkan ide tersebut gitu ya. Yang akan terkena dampak, atau yang akan teman-teman mungkin nanti ajak kolaborasi gitu ya, yang teman-teman butuhkan. Jadi orang-orang inilah sebetulnya yang perlu teman-teman informasikan. Supaya ada kesamaan informasi ya. Supaya mereka tahu, oh teman-teman ini mau ngapain sih gitu. Mau ngerjain apa? Kenapa? Gitu kan, tujuannya apa dan lain-lain. Biasanya setelah diinformasikan, resisten itu lebih minim. Gitu lebih minim, dan akan ada orang-orang tepat yang akan mengerti apa yang teman-teman akan lakukan. Iya, karena memang si manifestor tugasnya untuk memulai sesuatu gitu ya. Yes. Gitu ya. Jadi menginformasikan tujuannya adalah meminimalisasi resisten dan membuat orang-orang yang akan terkena dampak atau bekerja sama dengan teman-teman itu jadi lebih ngerti. Nah, kalau mereka lebih ngerti, otomatis mereka akan lebih mendukung. Dan ketika teman-teman didukung, ketika teman-teman diberi ruang untuk melakukan apa yang sudah tervisi gitu ya, itulah saatnya manifestor itu merasa damai dalam melakukan apa yang dia ingin lakukan, karena merasa didukung, merasa punya ruang, merasa ya udah oke gitu, jalan. Sehingga akan muncul peace. Intinya itu kalau manifestor. Jadi to inform gitu ya, terus disadari kalau lagi ngerasa marah gitu ya. Terus jadi intinya sih sebetulnya cuma berkaitan, teman-teman perlu informasiin aja, perlu komunikasi. Nah, untuk anak kecil, kalau ada yang punya anak manifestor, to informnya ini bisa mulai diaplikasikan dalam bentuk nanya atau minta izin. Gimana itu? Gitu. Jadi gini, sebetulnya sebagai orang tua, kalau kita orang tua yang punya anak manifestor, kita perlu memahami dulu bahwa si anak manifestor itu sangat perlu ruang untuk bebas berkreasi, untuk punya kendali gitu atas apa yang dia ingin lakukan, gitu ya. Nah, kalau kita sudah memberi dia ruang, kemudian kita ajari dia untuk memahami inner authority-nya ya nanti ya, untuk lebih lengkapnya, supaya anak itu terbiasa cek ke dalam, gue oke nggak nih, gue bener nggak nih gitu kan. Nah, kemudian strateginya diajari untuk nanya dulu ke orang tua, sekedar membiasakan menginformasikan, bukan untuk minta persetujuan ya. Bukan untuk minta persetujuan, betul. Ya, persetujuannya hanya dari inner authority-nya dia sebetulnya gitu ya. Iya, tugas orang tua hanya melihat itu bahaya apa enggak gitu kan. Kalau dalam level yang bahaya gitu ya, otomatis kita pasti perlu stop gitu kan, perlu kasih tahu. Tapi kalau itu dalam level yang tidak bahaya, cenderung hanya beda pilihan, beda opini, kasih dia ruang gitu, supaya dia
tahu bahwa oh sebetulnya saya ini didukung. Ujung-ujungnya ya supaya si anak itu bisa merasakan signature-nya tadi dan aliran kreativitasnya itu lancar gitu, nggak keblok. Yes. Dan katanya orang-orang manifestor ini cenderung orang lain itu melihat mereka sungkan ya? Ya benar, secara aura dia itu menolak gitu. Nah ini juga salah satu kenapa strategi to inform itu bagus supaya membuka. Karena kalau orang lain yang harus masuk, orang lain cenderung sungkan ya sama manifestor kayak Ari gitu ya. Jadi ngelihatnya orang lain tuh kalau lihat manifestor kayaknya galak, tertutup, pokoknya susah dideketin gitu ya. Nah tapi kalau padahal enggak. Padahal setelah kenal gitu ya enggak gitu. Cuma memang secara hawanya gitu ya. Aura gitu. Dan aura ini kan nggak bisa dibentuk gitu ya. Memang seperti itulah auranya. Nah, dengan manifestor menginformasikan itu mereka membuka orang lain untuk bisa lebih masuk, dekat ya. Lebih nyaman gitu. Yes. Ini makin seru ya sebenarnya pembahasan tentang human design ya. Iya. Terutama pada saat kita mulai masuk type ini. Nah, ada banyak puzzle yang perlu kita gabungkan ya. Nggak cuma type-nya aja yang dilihat, tapi kita juga ngelihat dari sisi signature-nya, dari sisi not self, dari sisi inner authority. Kemarin juga kita udah bahas profile. Jadi type-nya apa, profile-nya apa, itu juga nanti akan punya warna yang berbeda kan, karena ada kombinasi-kombinasi yang berbeda antara satu manifestor dengan manifestor yang lain. Yes, gitu. nggak yang saklek ini biru gitu, birunya tuh jadi biru dongker. Biru apa gitu ya, biru langit dan lain-lain ya. Nah sekarang teman-teman apakah tipe manifestor gitu ya? Nah coba dicek ya teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu saya ini manifestor apa bukan ya. Terus tadi yang signature not self itu seperti apa gitu ya. Nah kalau teman-teman mau mendapatkan satu cek complete version dari human design-nya, silahkan klik aja link di deskripsi di bawah gitu ya. Supaya kita makin kenal dengan diri kita, makin kenal dengan energi-energi kita, dan kita makin ngeflow menjalani kehidupan kita. Jadi silahkan cek aja di link deskripsi di video ini. Nanti di episode mendatang kita bahas lagi tentang type-type berikutnya. Thank you, bye-bye. See you.